momentum. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang impuls dan momentum, atau juga kalian mungkin telah menggunakan konsep impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita bahas tentang impuls terlebih dahulu. Contohnya, pernahkah kalian menancapkan paku dengan menggunakan palu? Proses memaku itu merupakan proses penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang impuls dan momentum. Kemudian, efek pukulan palu pada paku itu dipengaruhi oleh besarnya gaya terhadap selang waktu. Maka, besarnya gaya terhadap selang waktu itulah yang kita sebut dengan impuls. Jadi dapat kita katakan bahwa impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu. Secara sistematis, impuls dapat Ibu buatkan rumusnya seperti ini. I sama dengan F dikalikan dengan delta T, di mana F itu adalah gaya. Gaya itu memiliki satuan gaya. Kalau dia dalam satuan MKS, itu satuannya adalah Newton. Tetapi kalau dalam satuan CGS, itu satuannya itu adalah Dine. Kemudian delta T. Delta T adalah selang waktu. Kalau dalam satuan MKS dan CGS, selang waktu itu tetap dalam sekon atau detik. CGS itu tetap sama, sekon atau detik. Dari rumus yang ada, kita bisa menentukan satuan daripada impuls. Satuan daripada impuls, kalau dia dalam satuan MKS, itu satuannya adalah Newton sekon atau Newton detik. Tetapi kalau dalam satuan CGS, satuannya adalah Dine sekon. Harus kalian ketahui juga bahwa impuls itu merupakan besaran vektor. Besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nilai dan arah. Kemudian, kamu lihat, I itu adalah F dikalikan delta T. I itu adalah impuls. Kita bisa mencari besaran nilai impuls itu F dikalikan delta T. Bagaimana kalau kita mencari besarnya gaya? Gaya itu adalah F I per delta T. Ini untuk mencari besarnya gaya. Kemudian, bagaimana kalau kita mencari selang waktunya? Ya, delta T. Delta T itu adalah I atau impuls dibagi dengan F atau I. Nah, inilah tentang impuls yang Ibu jelaskan kepada kalian. Sekarang, apa hubungannya antara impuls dan momentum? Kemudian, bagaimana konsep momentum pada saat kita memaku? Pada saat kita menancapkan paku menggunakan palu, itu bagaimana cara kita agar palu itu bisa mempercepat atau memudahkan paku untuk
Caranya yaitu ayunan palu itu harus dengan kecepatan tinggi. Kemudian massa palu itu harus lebih besar. Jadi besar kecepatan dan massa itulah yang mempengaruhi besarnya momentum. Dengan kata lain, momentum itu adalah hasil kali kecepatan dan massa. Momentum merupakan hasil kali kecepatan dan massa. Secara sistematis, momentum bisa dibuatkan P itu sama dengan M dikalikan P, di mana M itu adalah massa. Kalau dia menggunakan sistem MKS itu satuannya kilogram. Kemudian kalau dia dalam sistem CGS itu satuannya gram. Kemudian V itu adalah kecepatan. Kecepatan kalau kita gunakan satuan MKS itu satuannya meter per sekon. Tetapi kalau dia dalam sistem CGS itu adalah sentimeter per sekon. Karena satuan ini mempengaruhi kalau di dalam atau kita menyelesaikan suatu soal. Nah, kita bisa tahu P itu adalah momentum. Kita bisa lihat apa satuan momentum. Satuan momentum dari sini kita dapatkan kilogram, meter per sekon, atau gram, sentimeter per sekon. Kalau dalam sistem CGS, satuannya itu adalah gram, sentimeter per sekon. Nah, inilah tentang momentum. Perlu kami ingat juga bahwa momentum itu juga merupakan besaran vektor. Kalau kita cari momentum, itu P itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Sekarang bagaimana kalau kita cari massanya? Massa atau M bisa kita cari, M-nya adalah P momentum dibagi dengan kecepatan. Atau kalau kita cari kecepatan adalah V itu adalah momentum dibagi dengan massa. Jadi dari satu rumus ini kita bisa mencari besarnya massa, kemudian kita bisa mencari besarnya kecepatan. Itu tentang momentum. Sekarang Ibu lanjutkan bagaimana hubungan antara momentum dan impuls atau hubungan antara impuls dan momentum. Sekarang berdasarkan hukum 3 Newton, hukum 2 Newton, hukum Newton kedua yang berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda itu berbanding terbalik dengan massanya dan berbanding lurus dengan gayanya. Atau biasa di sini dirumuskan F itu adalah M dikalikan A. M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu. A itu adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu. Maka bisa kita buat di sini, ini kita bisa kecepatan akhir,
dikurang dengan kecepatan mula-mula tiap selang waktu. Maka bisa kita ubah, ini F, ini adalah M dikalikan A, atau F P1 min P0 per delta T. Delta T ini kita kalikan ke sana. Maka kita dapatkan F dikalikan dengan delta T itu adalah F dikalikan delta P atau perubahan kecepatan. Kalian ingat F dikali delta itu apa? Kalian kembali ke sini. F dikali dengan delta T itu adalah impuls I. Kemudian M dikalikan dengan delta P. Kalau M dikalikan dengan P itu adalah momentum. Kalau M dikalikan delta P itu adalah perubahan momentum atau delta P. Jadi dari sini kita dapatkan hubungan antara impuls dan momentum, bahwa impuls merupakan perubahan dari momentum. Jadi impuls merupakan perubahan dari momentum. Nah, hanya ini yang bisa Ibu jelaskan tentang impuls, kemudian momentum, kemudian hubungan antara impuls dan momentum. Ibu harap kalian bisa mengerti. Sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu akan tarik kesimpulannya terlebih dahulu. Yang pertama, besarnya impuls, yang ini, itu dipengaruhi oleh gaya dan selang waktu. Kesimpulan, 1, jadi besar impuls dipengaruhi F dan delta T atau gaya terhadap selang waktu. Kemudian momentum, besarnya momentum yang kedua itu besar momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Dipengaruhi massa dan kecepatan. Yang ketiga, hubungan antara impuls dan momentum, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Hubungan impuls dan momentum. Momentum bahwa I atau impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang impuls dan momentum. Ibu harap kalian dapat mengerti. Kalau kalian kurang jelas, coba kalian belajar lagi. Kemudian kalian yang kurang jelas bisa tanyakan sama Ibu. Selamat siang.